oleh selesai. Ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua. Sehat semua ya. Sebelum memasuki pada materi, Ibu ingin tanya nih, ada yang pernah mengunjungi wisata ini nggak? Belum. Oke, baik. Ibu akan jelaskan. Candi ini merupakan candi Buddha Tidur. Nah, candi ini itu terletak di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Kemudian candi ini itu dibangun karena untuk mengabadikan Raja Gautama yang memiliki panjang 22 meter, kemudian tinggi 6 meter, dan lebar 4,5 meter. Nah, kemudian candi ini itu dinobatkan sebagai candi terbesar di negara Indonesia. Tak hanya itu, tapi candi ini juga dinobatkan sebagai candi terbesar ketiga di dunia. Jadi mengapa candi ini itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah orang Buddha, tetapi juga dijadikan sebagai tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dari warga lokal maupun mancanegara. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Boleh, Mas Vicky. Baik, terima kasih Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan cara berdirinya candi dengan bahasa sendiri setelah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan bentuk bangunan setiap candi dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, peserta didik mampu menuangkan hasil belajarnya pada media poster terkait sejarah dan perbedaan bentuk bangunan secara berkelompok. Baik, terima kasih Mas Vicky. Boleh beri tepuk tangan. Sebelumnya saya disebutkan bahwa nanti setelah Ibu jelaskan, kalian dapat menjelaskan tentang sejarah berdirinya candi, kemudian bagaimana bentuk bangunan candi, dan kalian bisa menerapkan hal itu pada poster. Oke. Selanjutnya yakni sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yakni Candi Perahu. Nah, Candi Perahu ini terletak di Desa Becijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, candi ini itu lebih tua dibandingkan dengan candi-candi yang ada di Kecamatan Trawulan. Kemudian nama Candi Perahu ini berasal dari kata wanaru atau warahu yang berarti sebuah bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti Lembaga Alasantan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Perahu. Kemudian warga lokal mengasumsikan bahwa candi ini merupakan candi yang dulunya menjadi tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Seperti itu. Kemudian candi ini itu didirikan pada abad ke-15. Sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau bertanya. Candi ini itu didirikan pada abad ke-berapa sih? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya. Jadi Candi Perahu itu berdiri pada abad 15 Masehi. Betul sekali. Beri tepuk tangan kepada selanjutnya yakni Candi Bajang Ratu. Nah, Candi Bajang Ratu ini terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, candi ini itu berdiri pada tahun 1915. Kemudian ada arkeolog bernama Sri Suryatmi itu menduga bahwa Bajang Ratu ini ada sangkut pautnya dengan Raja Jayanegara. Kenapa? Karena Raja Jayanegara ini diangkat menjadi raja ketika usianya masih kecil, dan kata bajang itu berarti kecil atau kecil, yang diartikan bahwa Raja Jayanegara ini melekat dengan kata Bajang Ratu atau Ratu Bajang ketika dia diangkat
diangkat sebagai raja gitu. Nah, di Candi Bajangratu ini ada relief Sri Tanjung di bagian kaki gapura yang menggambarkan cerita perbuatan seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan? Kalau gitu ibu yang akan bertanya. Oh iya, ibu akan bertanya fungsi dari candi ini itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya jadi fungsi Candi Bajangratu itu untuk menghormati Jaya Negara. Betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Ibu. Ibu lanjutkan selanjutnya yakni Candi Wringin Lawang. Nah, candi ini itu terletak di Desa Jati Pasir, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, dari apa yang diutarakan oleh Raffles pada 1815, candi ini itu bernama Gapura Jati Pasir. Mengapa Jati Pasir? Karena candi ini berada di wilayah Jati Pasir. Tetapi pada tulisan Knebel tahun 1907, candi ini itu disebut sebagai Gapura Wringin Lawang. Nah, candi ini juga memiliki sebutan lain yakni Candi Bentar. Nah, Candi Bentar itu berarti candi tanpa atap. Kemudian candi ini itu diduga sebagai gapura terluas yang akan menuju ke kompleks kota Mojopahit seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan? Belum. Kalau gitu ibu yang tanya. Candi Wringin Lawang ini memiliki sebutan lain. Apa sih sebutan lain Candi Wringin Lawang? Ada yang tahu? Saya Bu. Jadi nama lain dari Candi Wringin Lawang itu merupakan Candi Bentar dan artinya gapura tanpa atap. Betul. Beri tepuk tangan untuk Nah, selanjutnya Candi Tikus. Candi Tikus ini berasal di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini itu terkubur dalam tanah yang ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs ini itu karena laporan dari Bupati Mojokerto pada saat itu tentang ditemukannya miniatur di suatu perkuburan rakyat. Nah, kemudian dilakukan pemugaran pada tahun 1984 sampai 1985. Candi ini itu tidak diketahui kapan dibangunnya, tetapi ketika sudah digali dan diketahui bentuk bangunan yang diperkirakan, candi ini itu berdiri pada abad ke-13 sampai dengan 14 karena dilihat dari bentuk arsitekturnya itu berada pada abad tersebut. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau gitu ibu yang tanya. Nah, candi ini itu berdiri pada abad ke-berapa? Dan yang tahu fungsinya kali ya, fungsinya Candi Tikus ini apa sih dulu menurut orang-orang yang pertama kali menemukan candi ini dan berasumsi bahwa candi ini tuh memiliki fungsi ini. Ada yang tahu? Saya Bu. Jadi awal mula terbentuknya Candi Brahu ini pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Kemudian fungsi dari Candi Brahu ini sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Betul. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang perbedaan bentuk bangunan setiap candi. Jadi yang pertama Candi Brahu. Nah, candi ini itu menghadap ke barat. Kemudian candi ini itu memiliki bahan dasar yaitu batu bata merah. Nah, bentuk candi ini itu tidak tegas dan memiliki sudut banyak dan tumpul. Kemudian atap candi ini itu tidak berbentuk prisma, melainkan bersudut banyak dengan puncak yang datar. Kemudian di sisi barat itu terdapat lubang pintu dengan
di kaki candi ini tidak didapati hiasan atau relief sama sekali. Jadi candi ini itu benar-benar polosan dengan bahan dasar batu bata merah. Nah, selanjutnya yakni Candi Bajang Ratu. Nah, Candi Bajang Ratu ini menghadap ke timur barat. Jadi ada dua sisi. Nah, ketinggian candi ini itu 16,1 meter dengan panjang 6,74 meter. Kemudian di dinding kaki candi itu terdapat relief Sri Tanjung, sedangkan di kiri kanan dinding dan di depan itu terdapat relief Ramayana. Nah, selanjutnya bagian atap ini berbentuk balok yang disusun membujur utara selatan membentuk ruang yang mengapi di bagian atas. Kemudian di bagian atas tubuh candi itu terdapat ukiran kepala Garuda yang diapit oleh naga. Dan pada bagian lapisan tengah itu terdapat relief matahari yang dulu itu dikatakan bahwa relief matahari merupakan lambang dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya ialah Candi Wiring Lawang. Nah, candi ini tuh berbentuk gapura tanpa atap, jadi ya seperti gapura-gapura yang kita temui pada setiap harinya. Kemudian candi ini itu menghadap ke timur barat seperti Candi Bajang Ratu yang sebelumnya. Jadi ada dua sisi, hadapan, kemudian berbahan dasar batu bata merah. Jadi kebanyakan candi yang ada di Trombolen itu berbahan dasar batu bata merah. Kemudian atap ini berbentuk piramida bersusun dengan puncak persegi itu. Atap ini juga memiliki pola piramida terbalik yang mirip dengan candi sebelumnya, yakni Candi Bajang Ratu. Jadi atapnya hampir mirip. Nah, yang terakhir Candi Tikus. Bangunan ini tuh menyerupai sebuah pertirtaan atau pemandian. Jadi waktu ditemukannya candi ini memang berada 3,5 meter di bawah permukaan tanah. Jadi agak menjorok ke dalam gitu memang candi ini. Kemudian nama Candi Tikus itu sebenarnya bukan buatan orang terdahulu atau gimana, tapi ketika ditemukannya candi ini itu banyak sekali sarang tikus. Nah, oleh karena itu dinamakan Candi Tikus. Kemudian di sekitar ini itu banyak miniatur. Nah, di dalam candi ini itu ada 4 miniatur dengan bentuk yang sama. Kemudian di sekeliling dinding kaki bangunan ini berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara. Ada yang ditanyakan? Kalau belum, Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Jadi, Ibu punya gambar dan penjelasannya. Jadi di sini nanti kalian akan memasangkan gambar mana yang cocok dengan bentuk bangunan ini. Paham? Paham. Nanti Ibu bagikan secara random dan kalian akan mencari pasangan kalian sendiri. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Baik.
hasil diskusinya? Ya, Bu. Boleh Ida dan Putri. Oke. Langsung disampaikan ke teman-temannya. Ini adalah contoh gambar candi Bentar. Jadi candi Bentar ini biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan. Keseluruhan bangunan yang menghadap timur barat ini terbuat dari bata merah dengan fondasi gapura berbentuk segi empat dengan ukuran 13 kali 11 50 meter. Betul. Tepuk tangan buat dua teman kalian ini. Silakan dulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalian sudah mengerti materi yang disampaikan pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita kali ini? Saya Bu, pasti kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah ada beberapa candi di Mojokerto yang merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit seperti Candi Baru, Candi Bajang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus dan Candi Waring Lawang. Nah, itu keempat candi tadi itu memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti itu. Jadi tepuk tangan kepada Ali. Jadi candi peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto itu masih sangat melimpah dan bentuknya juga masih sangat kokoh. Jadi kita di sini sebagai generasi muda harus turut melestarikan peninggalan sejarah ini dengan cara mengunjungi, kemudian kita belajar di sana, belajar sambil berwisata seperti itu. Jadi sebelum Ibu tutup dan kalian sudah paham, Ibu akan memberikan evaluasi berupa soal pilihan ganda. Jadi bisa di-scan linknya di sini menggunakan HP pribadi kalian masing-masing. Pengerjaan ini Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Sudah selesai mengumpulkan semuanya? Sudah. Gimana pertanyaannya mudah? Tapi itu tandanya kalian paham dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Setelah mengerjakan soal sebagai evaluasi pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas berupa poster yang akan dikumpulkan minggu depan. Nah, Ibu punya contohnya biar kalian ada gambaran gimana sih tugasnya ini gitu ya. Ya, Bu. Sebentar. Nah, jadi tugasnya ini kalian membuat poster yang berisi tentang sejarah candi dan perbedaan bentuk setiap candi. Nah, ini merupakan contoh poster sejarah peninggalan Candi Kerajaan Majapahit. Kemudian karena tidak cukup, Ibu membuat dua poster. Yang satunya perbedaan bentuk candi. Ini ya. Gimana? Sudah paham? Sudah. Oke. Ibu mau tanya nih, gimana pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Makan Bu. Kenapa kok seru? Materi
Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada pembelajaran hari ini karena anak-anak sudah antusias mengikuti pembelajaran Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.